سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali bertemu di rumah yang sangat mulia ini dalam rangka menghubungkan silaturahim, dan kita isi dengan sedikit kajian. Mudah-mudahan silaturahim ini dapat membuahkan pahala di sisi Allah, dan sedikit kajian ini dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua pun dapat memperoleh syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Hanya saja syafaat tersebut baru bisa kita peroleh sesuai dengan pelajaran yang kita sampaikan di sini. Kita mesti membawa hati yang sejahtera di akhirat kelak. Hati yang tidak syirik kepada Allah. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya syafaat tersebut tidak akan diberikan kepada orang-orang yang syirik dan menduakan Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia ini. Kemudian selanjutnya kajian yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini melanjutkan apa yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, bahwa hati manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hati yang salim, hati yang sehat, sejahtera. Kemudian yang kedua, hati yang mayyit, hati yang mati. Kemudian hati yang ketiga adalah hati yang sakit, al-marid. Nah, untuk hati yang pertama, yaitu hati yang sejahtera, kemarin telah kita sampaikan bahwa hati seperti ini adalah salima min kulli syahwatin. Hati yang selamat dari gorogotan-gorogotan syahwat yang berlebihan. Dan terkait dengan syahwat ini, alhamdulillah kemarin telah kita sampaikan. Maka dengan demikian, yang ingin disampaikan pada kesempatan ini adalah ciri yang kedua untuk hati yang sehat tersebut. Dr. Ahmad Farid mengatakan di dalam buku ini bahwa ciri yang kedua untuk hati yang salim, hati yang sejahtera, adalah hati yang selamat min kulli syubhatin, dari segala perkara-perkara syubhat. Jadi penyakit yang kedua yang akan merusak hati kita sehingga ia tidak lagi sehat adalah syubhat. Hal ini seperti ditegaskan di dalam hadis
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, persoalan hukum-hukum yang dihalalkan itu telah jelas. Dan persoalan hukum-hukum yang diharamkan itu juga sangat jelas. Akan tetapi yang samar di antara keduanya, maka inilah yang disebut dengan syubhat. Dan barang siapa yang mampu menghindar dari persoalan-persoalan syubhat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah menyelamatkan agamanya. Jadi persoalan syubhat lagi-lagi disampaikan oleh penulis buku kita akan menyebabkan hati manusia sakit, dan efek dari sakit tersebut fasadul ilmi wal i'tiqad, adanya kerusakan untuk kualitas ilmunya dan adanya kerusakan untuk akidah dan keyakinannya. Jadi kalau misalkan seseorang tertimpa penyakit syubhat tersebut, maka orang seperti ini tidak akan ada gairah untuk mendapatkan ilmu, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebabkan karena tidak ada keinginan untuk mendapatkan ilmu, maka ia tetap berada di dalam kebodohan dan kejahilan, sehingga ia tidak memiliki keyakinan dan akidah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan syubhat efeknya adalah kejahilan, kebodohan, dan keawaman terhadap agama, baik ia sumber yang pertama yaitu Al-Quran maupun sumber yang kedua yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu di sini dijelaskan, apabila syubhat ini masih mengakar sehingga kita tidak bisa mengikis kejahilan dari diri kita, setidaknya ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, kita akan cenderung jatuh ke dalam kekufuran dan kesesatan. Hal ini seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang menempuh jalan kesesatan di atas dunia ini, mereka mengira bahwa mereka telah melakukan hal yang terbaik. Jadi di dalam ayat ini disebabkan karena seseorang terjangkiti penyakit syubhat tadi, sehingga ia sesat dengan syubhat tersebut. Akan tetapi ia tidak merasa bahwa ia berada di atas kesesatan. Malah yang ada di dalam benaknya, apapun yang ia lakukan, apapun yang ia perbuat, justru itu adalah perbaikan. Nah, efek yang pertama ini ya sering kita lihat terjadi dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.
bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, kalian janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Akan tetapi apa kata mereka? Qalu bal nahnu muslihun. Qalu nahnu muslihun. Kami sedang melakukan perbaikan. Jadi adanya perasaan kita senantiasa ada di atas kebaikan padahal sesungguhnya kita dalam kesesatan. Inilah efek dari syubhat atau kejahilan yang terjadi. Maka oleh karena itu syubhat ini mesti diselesaikan dengan nasihat-nasihat ilmu. Rajin-rajin mendatangi majelis ilmu, rajin-rajin berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan ilmiah. Dan seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tawasau bil haqqi." Senantiasalah saling bernasihat untuk kebenaran. Nah, bernasihat untuk kebenaran inilah salah satu upaya untuk menghilangkan syubhat tadi. Jadi kalau misalkan syubhat ini telah hilang dari kita, insya Allah apapun yang kita lakukan betul-betul berada di atas kebenaran. Artinya kita tidak tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan sehingga kita melakukan pembenaran terhadap kesalahan dan kesesatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, efek dari penyakit syubhat ini menyebabkan seseorang memiliki jiwa munafik. Seperti kita ketahui bahwa orang-orang munafik dari segala tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan mereka tidak ada keinginan dan harapan dari itu semua melainkan untuk mendapatkan duniawi. Jadi orang-orang munafik zaman dahulu berpura-pura masuk Islam sebetulnya karena mereka ingin menyelamatkan diri dari ancaman kaum muslimin. Dan bahkan ketika mereka melakukan perintah-perintah agama sekalipun, ini semuanya dilakukan semata-mata untuk mendapatkan apresiasi duniawi. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri untuk melakukan sholat, ya mereka malas-malasan. Kemudian yuraunan nas, di saat mereka telah berhasil melakukan sholat, yuraunan nas, mereka mengharapkan apresiasi dari manusia. Jadi pada kesimpulannya orang-orang munafik melakukan apa saja di atas dunia ini, target yang mereka inginkan adalah apresiasi dari makhluk. Nah, ini kenapa bisa orang-orang munafik hanya menginginkan pujian dari makhluk? Nah, ini sesungguhnya disebabkan karena mereka tidak memiliki ilmu. Disebabkan karena mereka masih terjangkiti penyakit yang bernama syubhat tadi. Seandainya mereka mengetahui ilmu tentang Allah, memiliki ilmu tentang balasan-balasan surga yang disediakan oleh Allah bagi orang yang menginginkan Allah, maka mereka pasti menginginkan Allah dan balasan-balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan mereka paham betul bagaimana keadaan surga, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bagaimana cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, niscaya mereka tidak akan berani untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lagi-lagi masalahnya ya, mereka orang yang tertimpa oleh penyakit syubhat. Mereka jahil. Mereka tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan balasan-balasan yang sangat luar biasa yang ada di sisi Allah, sehingga mereka berani menipu Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang munafik itu ya mengkhianati Allah, menipu Allah. Kemudian mereka juga menipu orang-orang yang beriman, termasuk Nabi kita. Mereka nggak sadar sebetulnya yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Jadi wallahu a'lam, kita pun kadang-kadang ya suka melakukan tipuan-tipuan terhadap diri kita. Artinya, sekalipun kita tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itulah yang terbaik, akan tetapi kita masih suka tertipu. Kita masih suka terombang-ambing. Oleh karena itu, adanya momen-momen tertentu di mana kita jatuh ke dalam tipuan tersebut. Lagi-lagi ini harus diselesaikan. Harus dihentikan. Tentunya dengan cara seperti ini. Banyak-banyak mendengar nasihat-nasihat terkait dengan kebenaran atau ilmu agama kita. Karena pada sesungguhnya ya, kita sama dengan pohon gitu ya. Pohon biarpun kelihatan subur, kalau pada waktu-waktu selanjutnya tidak dirawat, ya pada akhirnya pohon ini akan layu. Dan apabila perawatan tidak disegerakan, ya pohon ini pun akan berakhir mati gitu ya. Nah, kita pun demikian. Artinya sekalipun kita telah memiliki ilmu dan bahkan kita faham terhadap Al-Quran, kita faham As-Sunnah, akan tetapi kalau hal ini tidak dirawat dengan senantiasa bernasihat terkait dengan ilmu tersebut, ya pada akhirnya akan padam juga. Pada akhirnya justru malah kita sendiri akan kebingungan dengan ilmu kita. Jadi ini banyak contohnya, ya. Di negara kita banyak cendekiawan. Kalau ditanya soal ilmu ya nggak ada tandingannya, Pak. Mereka dari sisi akademisi udah menyelesaikan doktor gitu ya. Bahkan ada yang profesor. Tapi karena tidak dirawat, maka pada akhirnya justru mereka menjadikan ilmu mereka sebagai sumber kesesatan bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, efek buruk yang akan terjadi disebabkan penyakit syubhat ini, yaitu terjadinya perbuatan-perbuatan bid'ah dalam amalan-amalan kita. Seperti kita ketahui bahwa persoalan bid'ah ini adalah persoalan yang sangat pelik. Artinya, hal ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif di kalangan umat Islam sendiri. Padahal sesungguhnya Nabi kita SAW sangat tegas dalam masalah ini. Cuman disebabkan karena syubhat, karena kejahilan, sekalipun persoalan ini tegas ditindak oleh Nabi, ya bagi kita karena ketiadaan ilmu, ini persoalan yang sangat rumit. Persoalan yang sangat pelik. Bahkan di dalam hadis, ya Nabi SAW mengatakan bahwa persoalan bid'ah itu ya kesesatan. Artinya orang-orang yang melakukan bid'ah itu sama dengan poin pertama yang tadi kita sampaikan.
mereka berbuat seolah-olah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi taqarrub tersebut hanya sebatas perasaan mereka adalah sebagai kebaikan. Akan tetapi sesungguhnya ya taqarrub mereka adalah sesuatu yang dibenci oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya di dalam hadis perpecahan juga, ya Nabi kita mengatakan bahwa kaum muslimin terpecah belah menjadi 73. 72 kata Nabi akan masuk ke dalam neraka. Dan yang akan selamat hanya satu kelompok aja, dan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan adapun yang 72 kelompok itu adalah Ahlul Bidah. Jadi ini persoalan yang sangat rumit. Artinya bagi kita yang hidup di lingkaran masyarakat awam, ya kadang-kadang untuk menegakkan ini ya dilema juga gitu Pak. Ya, dilema juga. Ya, akan tetapi setidaknya kita harus mengingkari. Artinya kita berhusnudzon bahwa mereka melakukan itu karena memang ilmunya belum tahu atau belum sampai. Itu aja. Akan tetapi sesungguhnya kita harus tetap berjalan sekalipun hanya sebatas merangkak untuk mencerdaskan mereka biar mereka bisa meninggalkan keburukan yang notabene-nya tidak akan disadari kecuali dengan ilmu. Jadi ini 3 hal yang menjadi efek dari syubhat tersebut. Kemudian selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat akan ada wajah yang tertunduk. Ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia tertunduk dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan amilatun nasibah. Dia telah berbuat, dia telah beramal, akan tetapi nasibah. Amal itu hanya membuahkan capeknya aja. Jadi mestinya sebuah amal membuahkan hasil. Nah ini orang-orang yang tertunduk takut kepada Allah kelak di akhirat, mereka beramal sekuat tenaga. Akan tetapi amalan itu sama sekali nggak membuahkan hasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan, siapa aja mereka? Yang pertama, orang-orang yang beramal di atas dunia ini, akan tetapi amalan mereka jauh dari sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan kita beramal gigih, semangat, giat gitu ya, tapi nggak ada tuntunan sunnahnya, ya ini sangat rentan dengan ancaman yang ada di surat Al-Ghasyiyah ini. Artinya kita berharap hasil, malah yang kita dapatkan hanya wajah yang tertunduk nanti di hadapan Allah dalam ketakutan. Jadi beramal jauh dari sunnah, nah ini salah satu penafsiran dari ayat itu. Intinya kita capek melakukan amal di dunia ini, kelak di akhirat tidak ada balasan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam ayat yang lain ya Allah mengatakan, apabila kita berada di mizan, saat kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi itu dipanggil. Jadi kalau misalkan umat Islam, nabinya siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ditanya terkait dengan sholat kita, bagaimana? Apakah engkau sholat begini-begini? Ditanyakan oleh Allah. Lalu kita jawab iya. Nah ini
Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menyaksikan sholat tersebut. Apakah sholat itu sesuai dengan yang diajarkan oleh beliau? Apakah ada yang kurang? Apa ada yang dimodifikasi gitu ya? Nah, ini tergantung kesesuaian amalan yang kita lakukan dengan sunnah beliau. Kalau memang sesuai, insya Allah kita akan disaksikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan tidak ada kemiripan, tidak ada kesesuaian, nah ini tidak akan disaksikan oleh Nabi. Dan bisa kita bayangkan kalau misalkan ibadah kita nggak disaksikan oleh Nabi, ya pada akhirnya kosong. Tapi kalau misalkan ibadah kita betul-betul disaksikan oleh Nabi, itulah yang aku ajarkan, itulah sunnah yang aku contohkan, kata beliau, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian selanjutnya, jauh sebelum peristiwa perhitungan amal, ketika umat manusia mendatangi Al-Kautsar, ya, Al-Kautsar seperti ditafsirkan oleh ulama-ulama, mereka mengatakan yaitu sebuah sumur, ya, sebuah telaga nanti di mahsyar. Nah, ini orang-orang yang sedang kehausan datang menghampiri telaga tersebut. Mereka berharap dapat meminum dari air telaga tersebut, ternyata hanya sebagian aja yang diizinkan. Bahkan kebanyakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihalau oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi kita berusaha untuk membela gitu ya, saat umatnya dihalau gitu ya. Nabi kita mengatakan, innahum ummati, mereka itu kan umatku juga. Lalu kemudian Jibril mengatakan, anta la ta'lamu madza ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu wahai Muhammad apa saja yang mereka ada-adakan dalam urusan agama setelah engkau wafat. Jadi orang-orang yang beramal jauh dari sunnah, minum dari telaga Nabi aja tidak akan diizinkan oleh malaikat Jibril. Jadi oleh karena itu, ini yang pertama yang dimaksud dengan orang yang tertunduk lesu, takut kepada Allah, adalah orang-orang yang beramal jauh dari sunnah. Mereka capek dengan amalan itu di dunia ini, akan tetapi di akhirat kosong, tidak ada pahala yang didapatkan. Kemudian yang kedua, wajah yang tertunduk itu seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab dalam sebuah perjalanan, kata beliau, saya mendengar seorang pendeta sedang mengabdi di gubuk yang ia miliki. Kemudian Umar bin Khattab memanggil pendeta itu, lalu kemudian pendeta keluar dan ia sangat menghormati saya, kata Umar bin Khattab. Akan tetapi saya lihat, perhatikan wajah pendeta ini sangat tekun menjalankan agamanya gitu Pak. Bahkan di rumah gubuk yang ia miliki, waktu ia habiskan untuk ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Nah, melihat keseriusan dan ketekunan orang ini, pendeta ini dalam menjalankan agamanya, Umar bin Khattab menangis. Lalu sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Umar, kenapa engkau menangis wahai Umar? Lalu Umar menjawab dengan ayat yang tadi, amilatun nasibah. Banyak orang nanti yang capek di dunia ini melakukan amal, akan tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Dan inilah salah satu contohnya. Artinya apa? Orang-orang yang berkeyakinan di luar Islam, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya nanti kosong, tidak mendapatkan pahala. Kenapa mereka tidak bisa mendapatkan agama Islam? Ya, jawabannya karena di hati mereka ada syubhat. Baik. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan amilah nasibah adalah orang-orang yang mendapatkan dunia, lalu ia sibuk dengan dunia itu dan tidak menyisihkan untuk akhiratnya.
Jadi mendapatkan dunia itu merupakan hal yang sangat penting. Hanya saja dunia ini harus kita sisihkan untuk akhirat kita supaya kita di sana enggak tertunduk dan ketakutan. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dunia yang kita dapatkan apabila kita pakai maka ia akan rusak. Apapun yang kita pakai pada akhirnya ia akan rusak, Pak. Ya. Minimal ya ketinggalan model. Ya contoh misalkan rumah Alfian gitu ya. Nah ini udah desain yang terbaru nih. Coba kita lihat 10 tahun, 15 tahun yang akan datang gitu ya. Jadi dia akan ketinggalan, artinya ablait, usang. Itu yang kita pakai seperti itu. Kemudian apa yang kita simpan, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang lain. Syukur-syukur ahli waris kita adalah orang yang taat kepada Allah, beriman, menjalankan amal saleh. Artinya kalau harta peninggalan kita digunakan untuk kesalihan, insya Allah akan mengalir. Kemudian yang ketiga, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita infakkan itulah yang akan kekal dan akan kita temukan nanti di sisi Allah. Akan tetapi kalau kita lihat faktanya gitu ya, justru yang paling sedikit itu yang ketiga. Yang paling sedikit itu yang ketiga. Artinya yang kita pakai saja itu lebih sedikit dibanding yang kita simpan. Jadi yang kita pakai buat kita gitu ya, buat kita di dunia ini sangat sedikit apabila dibandingkan dengan yang kita simpan. Buat kita di akhirat lebih sedikit lagi dibanding apa yang kita pakai di dunia ini gitu. Padahal dunia ini adalah sementara. Adapun akhirat selama-lamanya. Nah ini apa namanya ya, anomali gitu Pak ya. Untuk kehidupan yang pendek kita sisihkan lebih banyak, sementara untuk kehidupan yang panjang kita sisihkan hanya sedikit. Jadi kita orang yang tertipu dalam keadaan seperti ini, gitu ya. Makanya para salafus salih, para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari-hari tertentu dalam seminggu itu orang-orang gunung atau Arabi gitu ya, orang pedalaman itu turun ke kota Madinah Pak. Mereka datang sengaja untuk berharap infak sedekah dari kaum muslimin. Nah ini mereka saat melihat, sahabat-sahabat saat melihat orang-orang gunung pada turun, nah ini mereka bilang apa? Telah datang tukang panggul. Nah itu ngomongnya ya, telah datang tukang panggul harta kita ke akhirat. Jadi orang-orang yang berharap sedekah ini kata mereka tukang panggul yang akan memindahkan harta mereka ke akhirat. Jadi dengan demikian apa namanya? Kalau kita bandingkan di dunia ini aja gitu ya, kita mau pindah rumah aja nggak mungkin bisa kita lakukan sendiri. Ya contoh misalkan Alfian kemarin pindah dari Bilabong kemari gitu ya, apa kursi satu-satu dibawa sendiri? Enggak. Lemari 3 meter lebarnya gitu ya dipanggul sendiri, enggak. Artinya kita butuh orang lain untuk pindah tempat di dunia ini aja, nggak bisa kita lakukan sendiri. Maka oleh karena itu ya, jika kita menginginkan harta kita utuh nanti di akhirat, ya ini yang mesti kita lakukan. Ya, ini yang mesti kita lakukan. Karena ya seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa apa yang kita infakkan itulah yang akan utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait dengan apa komentar ulama-ulama dengan ayat yang tadi kita sebutkan amilatun nasibah, di sini ada 2 hal yang tadi kita sampaikan, ya. Yang pertama ada syubhat. Syubhat itu apa? Yaitu tafsir yang pertama tadi Pak. Banyak orang yang beramal tidak sesuai dengan sunnah, pada akhirnya kosong nanti di akhirat. Ini syubhat.
Masalahnya apa? Syubhat. Kemudian yang kedua, tafsir terkait yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, seorang Nasrani sibuk beramal sesuai dengan agamanya gitu ya. Nah ini pun syubhat. Kemudian yang ketiga terkait dengan harta duniawi yang kita bilang, mereka tidak akan dapat apa-apa karena ya sibuk untuk menikmati nikmat dunianya. Nah ini adalah syahwat. Wallahu a'lam. Inilah penyakit yang kedua ya. Inilah penyakit yang kedua yang akan menyebabkan hati manusia tidak sehat dan tidak sejahtera. Kemudian selanjutnya yang ketiga, insya Allah ini pekan besok kita bicarakan ya Pak ya, karena waktu sudah 10 menit lagi insya Allah. Jadi pada kesimpulannya kita harus berjuang untuk menyehatkan hati dan menjaga hati tersebut. Ya salah satu cara ya ini thalabul ilmi. Kemudian cara yang kedua ya banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala syifaun lima fis sudur, akan menjadi obat bagi hati setiap manusia. Insya Allah dengan dua hal ini hati kita akan lembut dan akan peka terhadap penyakit-penyakit yang datang untuk merusak hati tersebut. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jibari terpaksa karena keadaan, pahalanya sesungguhnya nggak ada. Ya contoh misalkan saat musibah terjadi, ia nggak bisa sabar nangis sejadi-jadinya, caci maki gitu ya, bahkan menyakiti diri. Akan tetapi selang 1 jam berkurang, ya kan? Selesai 1 hari berkurang, selesai 2 hari udah mulai lupa, 3 hari udah nggak ingat lagi, normal, udah biasa kembali kayak semula. Ini bukan sabar. Kalaupun ia udah bisa menerima, itu karena keadaan. Karena psikologi manusia ya kehilangan sesuatu berangsur-angsur, makin lama akan kembali seperti biasa. Jadi sabar yang memiliki yang memiliki nilai itu ya adalah sabar ikhtiari. Makanya Nabi bilang sabar itu fis sadamatil ula, pada saat pukulan pertama. Terjadi musibah, kira-kira di sini bisa nggak langsung bersabar? Di sini nilainya, ya. Kalau bisa betul-betul mengendalikan diri sesuai dengan petunjuk Allah dalam ujian tersebut, nah ini ikhtiari Pak. Kita bisa sebetulnya ngamuk, protes, tapi kita kendalikan diri kita sesuai dengan petunjuk Allah. Inilah ketaatan ikhtiari. Jadi sama dengan orang yang tadi kita sampaikan ya. Kalau misalkan harta investasinya nggak ada ya gimana? Ya mau tidak mau keadaan mesti membuat ia tawakal kepada Allah gitu ya. Tapi kalau misalkan ada ya belum tentu juga bisa. Ya belum tentu juga bisa gitu ya. Nah di saat seseorang yang memiliki investasi lalu ia tawakal luar biasa kepada Allah, nah inilah tazkiyah yang sesungguhnya. Makanya di dalam buku ini nanti dijelaskan Pak, poin tazkiyah yang pertama itu ketika kita lebih kokoh dengan Allah dibanding dunia yang ada di sekitar kita. Tawakal ketergantungan bisa saja sama dunia yang kita miliki, tapi kita abaikan. Kita tetap kokoh dengan Allah yang Maha Kuat. Itulah tazkiyah yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Inilah beberapa hal yang menjadi corong syahwat
ya yang ada pada diri manusia. Jadi hal-hal inilah yang digunakan oleh syaitan, ya, menjadi pintu nantinya, sehingga apa? Sehingga kita dapat disesatkan oleh mereka, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu kerjaannya udah cuma bikin was-was saja ke dalam hati manusia. Jadi ini aja kerjaan para syaitan, ya. Dan perlu kita ketahui, untuk suksesnya pekerjaan ini, ya, syaitan juga minta bantu kepada Allah, Pak. Ya. Jadi syaitan juga bergantung kepada Allah. Makanya di surat Al-A'raf, syaitan saat disesatkan oleh Allah, saat dilaknat sama Allah, ya syaitan minta kepada Allah, fabi'izzatika, demi keagunganmu, la'uhwiyannahum, anak-anak Adam ini semuanya nanti bakal aku sesatin. Jadi syaitan minta bantu bertawassul dulu kepada keagungan Allah, padahal yang hendak ia lakukan adalah penyesatan terhadap umat manusia. Jadi wallahu alam, ya, wallahu alam, syaitan membisikkan was-was kepada hati manusia melalui pintu-pintu syahwat tadi atas dasar ketergantungan yang maksimal kepada Allah. Padahal kita lihat apa yang hendak dilakukan oleh iblis adalah kejahatan. Kejahatan sekalipun yang hendak ia lakukan, ia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita gitu ya? Manusia fitrahnya sesungguhnya berada di atas tauhid. Ya, ini dijelaskan oleh Allah. Mulai dari kita ada di rahim ibu kita. Nah, ini Allah udah minta kesaksiannya. Alastu bi rabbikum. Kita jawab apa? Bala syahidna. Kami bersaksi. Kemudian kita lahir. Nabi mengatakan apa? Kullu maulud yuladu. Setiap bayi yang lahir itu fitrahnya Islam. Hanya saja bi'ah, lingkungan gitu Pak ya. Lingkungan ini yang menjadi perusak. Lingkungan yang pertama adalah orang tua. Makanya Nabi mengatakan, kalau misalkan ayahnya ngajarin anak menjadi majusi, udah anak bakal jadi majusi. Kalau misalkan anak nuntun orang tua nuntun anak jadi Yahudi, udah jadi bakal Yahudi, Nasrani, seperti itu juga. Jadi dasar kita itu sebetulnya adalah fitrah tauhid. Nah, ini persoalannya. Untuk melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, kadang-kadang kita nggak bergantung kepada Allah. Ini masalahnya. Ya. Untuk menjalankan ibadah kepada Allah, karena ini hakikat dari diri kita ya. Tauhid itu implementasinya adalah ibadah. Nah, untuk menjalankan ibadah, kadang-kadang kita nggak bergantung kepada Allah. Padahal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, seseorang menjalankan ibadah mesti memulai dengan billah, mengakhiri dengan lillah. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim. Kita hendak sholat, motivasinya apa? Kita awali sholat ini dengan apa? Mesti dengan billah. Selesai sholat, tujuan kita apa? Finish kita apa? Mesti lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mengawali ibadah kita, aktivitas dunia kita billahi, dan diakhiri dengan lillahi. Yang disebut dengan billah, apapun yang hendak kita lakukan, kita yakini itu nggak bisa kita lakukan kalau bukan karena dibantu sama Allah. Ini yang disebut dengan billah. Kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya ibadah itu bisa kita lakukan karena Allah membantu. Kita bisa berdiri tegak sholat, itu bisa kita lakukan karena Allah memberikan makanan dan minuman kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak menyediakan makanan, minuman bagi kita 1 bulan aja, boro-boro berdiri untuk sholat ya, berjalan ke masjid aja nggak bakal bisa. Gitu. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan,
billah, kita harus mengawali segala sesuatunya dengan Allah. Artinya kita harus sadari bahwa apapun yang hendak kita lakukan berdasarkan rububiyah Allah, Pak. Berdasarkan rububiyah Allah. Kita beribadah karena Allah menghidupkan kita, Pak. Ya. Kita bekerja karena Allah memberikan ilmu kepada kita. Kita berhasil karena Allah memberikan rezeki dan kesuksesan kepada kita. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Maka oleh karena itu Qarun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Qarun bersama harta kekayaan yang dimiliki masuk ke dalam perut bumi. Masalahnya apa? Qarun tidak bisa billah. Artinya apa? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, mengutip pernyataan Qarun ya, innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya seperti ini, saya bisa punya harta melimpah seperti ini karena saya apa? Punya ilmu. Saya jago bisnis. Saya punya keterampilan. Nah, ini yang diyakini oleh Qarun gitu ya. Jadi kesuksesan ini beliau nisbatkan kepada kehebatan dirinya. Nah, ini yang menyebabkan Qarun ditenggelamkan oleh Allah, Pak. Kalau kita bicara tauhid, keadaan seperti ini kategorinya masuk syirik. Syirik seperti ini disebut dalam istilah tauhid syirkut ta'til. Ya, syirkut ta'til. Yang dimaksud dengan ta'til itu menafikan peranan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kegiatan yang hendak kita lakukan terkait agama, ibadah, terkait usaha keduniaan, nah ini mesti kita awali, kita start up dari billah. Apa itu billah? Rububiyah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aktivitas kita ini harus lillah, ya, harus lillah. Artinya apa? Kita kerja untuk dunia semata-mata supaya mendapatkan ridho dari Allah. Kita menjalankan ibadah tujuannya ya Allah dan mendapatkan surga, bebas dari neraka. Nah, lillah di sini adalah basis dari uluhiyah. Ya. Jadi kita awali aktivitas kita dengan rububiyah, kemudian kita jadikan ending dari aktivitas kita uluhiyah. Jika seseorang melakukan segalanya di atas dunia ini dan dalam kehidupan ini berdasarkan rububiyah dan uluhiyah, maka ialah orang-orang yang betul-betul mendapatkan tazkiyah. Wallahu alam. Yang ingin disampaikan terkait dengan ini akhya, kita nggak boleh kalah sama iblis. Kita nggak boleh kalah sama syaitan. Syaitan untuk kejahatan aja minta dibantu sama Allah gitu ya. Nah, kita dalam melakukan kebaikan mesti meminta kepada Allah agar kita dimudahkan. Mesti merasa bahwa kekuatan kita menjalankan ibadah itu mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya penyakit syahwat ini ya. Penyakit syahwat ini seperti kita katakan tadi mesti dikelirkan. Ya. Mesti dikelirkan dengan menguatkan kesabaran. Ini obatnya. Jadi obat supaya syahwat ini enggak membabi buta, sabar. Contoh sederhana, urusan syahwat bagi manusia dikatakan oleh Nabi adalah urusan perut dan urusan biologis. Nah ini syahwat, contoh syahwat. Nah Nabi mengajarkan supaya ini bisa dikendalikan berpuasa. Kenapa mesti puasa? Karena puasa itu adalah basis kesabaran. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan puasa itu mencakup 3 kesabaran yang ada. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menahan diri dari larangan Allah, kemudian yang ketiga sabar menimpa apabila ujian menimpa. Jadi 3 kesabaran ini lengkap berada di dalam ibadah puasa.
Jadi kalau kita berpuasa, insya Allah syahwat untuk makan, minum itu berkurang. Ya, insya Allah berkurang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan puasa, ya ini berdasarkan penelitian orang-orang kesehatan gitu ya, akan memperkecil saluran pembuluh darah. Dan Nabi mengatakan syaitan itu masuk ke diri kita melalui apa? Majarad dam, melalui saluran darah. Jadi makin kecil saluran tersebut, maka lingkup mereka pun makin kecil. Jadi kalau misalkan syahwat kita terkendalikan, ruang lingkup untuk syaitan pun dapat diperkecil, maka insya Allah dengan itu kita akan sukses mengendalikan pengaruh-pengaruh buruk dari syahwat yang ada. Sampai di sini Pak ya, sampai di sini. Mudah-mudahan dari pelajaran hari ini dapat ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah atas izin dari Allah dapat kita amalkan sehingga kita betul-betul memiliki hati yang betul bersih, betul sejahtera, selamat dan menyelamatkan di dunia dan kelak di akhirat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.